Sobat Diskursif, masih inget nggak sama lomba gesekan saku, gerakan satu pekan satu buku untuk ASN? Nah, hari ini kita bakalan ngobrol santai bareng pemenang dari lomba gesekan saku untuk ASN tersebut. Ada Kak Ruth Lydia hari ini. Selamat datang Kak Ruth, selamat sudah menjadi pemenang dan terima kasih sudah datang. Jadi sebelum kita ngobrol nih Sobat Diskursif, boleh silakan Kak Ruth Lydia perkenalkan dulu. Halo Sobat Diskursif, nama saya Ruth Lydia Panggebean, saya Pranata Humas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan juga seorang voice over artist. Betul. Oh, jadi kakak voice over artist. Iya. Ya, benar. Aku sebenarnya sempet nge-stalk nih Oh. Instagramnya kakak, karena kan kakak submit Iya. Instagramnya kelihatan. Jadi aku stalk, ternyata Kak Ruth Lydia ini keren banget guys. Nah, jadi karena di video tersebut kakak submitnya itu buku yang kakak review adalah Talk Like That. Betul. Itu kenapa tuh kakak pilih buku itu? Apakah karena relate sama profesi kakak atau gimana? True, betul. Jadi memang relate karena memang suka di industri suara, jadi pastinya kita pengen terus belajar meningkatkan skill gitu. Kalau voice over artist kan memang dia mostly bekerja di balik layar, di mic, di studio rekaman. Public speaking itu kan another challenge ya, karena kita berhadapan dengan public, dengan orang, jadi tentu juga masih terus belajar untuk hal itu gitu. Betul, betul. Nah, terus di buku itu yang sempat kakak mention juga di videonya, di situ tuh ada mention bahwa beberapa poin dari buku tersebut ya, ada mention bahwa data itu penting, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah storytelling kita dalam menyampaikan data tersebut. Nah, sebagai ASN nih, menurut kakak apa sih sebenarnya tantangan yang cukup besar dalam menyampaikan data-data yang sehari-hari kelihatannya kaku nih bagi kita, bagi ASN, tapi gimana cara menyampaikannya ke masyarakat supaya lebih mudah dipahami? Iya. Kayak yang aku bilang, mungkin ASN kan biasa dengan bahasa-bahasa birokrasi Betul, dan kaku, betul. dan mungkin data tadi tentu tidak salah, itu laporan kita kepada pimpinan, kepada gubernur misalnya. Tapi ketika itu sampai ke masyarakat, tidak semua masyarakat punya pengetahuan yang sama dan bisa langsung mengerti atau menerjemahkan itu. Sehingga kalau kita membawakannya dengan cerita, mungkin lebih bisa dipahami, lebih dekat ke mereka, lebih relate ke mereka. Dan mungkin tantangannya, apa yang kita laporkan kepada pimpinan misalnya akan bisa kita kemas, data yang sama bisa kita kemas berbeda dengan masyarakat. Karena masyarakat tentu kita perlu belajar dari POV mereka, audiensnya dari sisi audiens gitu. Apa sih relasinya ini, relatednya ini dengan kehidupan saya? Apa sih hubungannya data satu negara ini dengan kehidupan saya sehari-hari, pergumulan saya sehari-hari, seperti itu. Berarti dihubungkan ya, dihubungkan dengan kehidupan Sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat. kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian seperti yang kita lihat nih Kak Ruth Lydia, keren banget loh cara ngomongnya, public speaking-nya juga bagus. Tapi nah di buku itu juga di-mention ya Kak, jadi ternyata public speaking itu bukan hanya bakat, karena beberapa orang tuh beralasan kayak, aduh nggak bisa public speaking, aku nggak berbakat gitu. Padahal sebenarnya di buku Talk Like That itu juga disebutkan bahwa public speaking itu bukan hanya bakat ya Kak, tapi juga bisa merupakan skill yang bisa diasah. Nah, Betul. ada nggak sih tips dari kakak terutama untuk teman-teman ASN, karena kan kita gesekan saku untuk ASN nih. Betul, Nah, betul. jadi tipsnya buat teman-teman ASN supaya pede aja gitu public speaking, supaya nggak usah ragu-ragu untuk mengungkapkan ide-ide mereka. Apa Kak tipsnya? Sebenarnya sesimpel memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di kantor. Public speaking itu kan nggak harus di stage yang besar, tapi saat pimpinan meminta kita presentasiin sesuatu. Betul. Saat kita memimpin rapat, saat kita ngobrol hal sekecil, bahkan kita ini sebenarnya sedang melakukan public speaking ya, karena saya bicara bukan cuma kepada kakak ya, tapi kepada tim misalnya, beberapa orang yang mendengarkan. Selama untuk setiap kesempatan kecil kita maksimalin, kita latihan, kita artikulasinya jelas, message-nya jelas, tentu nanti by jam terbang, by kesempatan-kesempatan yang makin datang lebih banyak, public speaking kita akan lebih terasa. Jadi memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Sure. Jangan ngerasa nggak berbakat nih sobat-sobat diskusi, teman-teman ASN, terutama yang masih muda-muda ya. Yes. Nah, jadi gesekan saku ini juga merupakan program yang sebenarnya bagus ya dan juga Sangat bermanfaat. menarik, ya. Dan tapi menantang nih Kak, karena dalam satu pekan untuk bisa membaca satu buku itu cukup menantang ya. Betul. Jadi tips dari kakak apa nih buat teman-teman ASN supaya konsisten membaca? Nggak pun dalam satu pekan, setidaknya konsisten membaca. Apa tipsnya? Kalau yang pernah saya baca dari buku Atomic Habit, sebenarnya adalah bikin kebiasaan itu tidak sulit untuk dieksekusi, semudah mungkin clue-nya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. As simple as bawa bukunya ke tempat kerja, di meja kerja, atau di dekat tempat tidur, semakin mudah kita lihat, semakin mudah kita akses,
nggak akan sulit kalau dibanding misalnya kita harus cari lagi bukunya atau Betul. tersimpan di lemari mana, it's not gonna happen kan. Tapi kalau Mhm. sedekat mungkin bisa pasti sambil-sambil jam istirahat, Mhm. sambil-sambil menunggu waktu, satu dua lembar pasti keburu gitu. Betul. Apalagi yang kerja di perpustakaan ya, Betul, sangat mudah banyak aksesnya. koleksi ya Betul, sebenarnya. betul. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, ada nggak satu rekomendasi buku dari Kakak buat sobat-sobat diskusi, buat teman-teman ASN yang mungkin udah mulai tergerak hatinya untuk Oh. rajin membaca buku? Apa tuh, Kak? Mungkin yang masih relate juga di industri suara tadi adalah Bicara Itu Ada Seninya dari Oswia. Oke, mhm. Karena salah satu poinnya juga di situ adalah soal seni mendengarkan. Betul. Sebenarnya berbicara itu kan kita mengeluarkan output ya. Jadi tentu kita perlu input juga. Cara kita mendengarkan, active listening juga akan mempengaruhi bagaimana kita bicara gitu. Oke, selain talk like TED tadi juga perlu ya. Betul. Perlu banget teman-teman ASN baca dan pelajari. Nah, itu saja obrolan singkat kita hari ini bersama Kak Ruth Lydia. Berhubung Bu Kadis sudah datang, Yeay. boleh kita sambut Bu Kadis untuk memberikan hadiah kepada Kak Ruth. Silakan Ibu. Halo Ibu. Selamat. Iya, terima kasih. Kak Ruth Terima kasih. Lydia. Sobat Diskusi, kita akan memberikan Kak Ruth Lydia ini sertifikat, lalu ada merchandise dari kita juga, seru. dan ada uang Oh, wow. untuk beli buku. Yeay, beli buku lagi ya, Bu. Selamat. Terima kasih, Bu. Ini uangnya, ini merchandise-nya. Oke. Semoga ASN yang lain, kalau kita punya kegiatan seperti ini, gesekan saku untuk ASN khususnya, silakan ikutan ya. Iya. Sampai jumpa. Nah, itu dia teman-teman sobat diskusi. Jadi hadiahnya udah diterima oleh Kak Ruth. Terima kasih Kak Ruth Terima sudah datang. kasih. Semoga kehadiran Kak Ruth hari ini bisa membawa manfaat bagi semua orang, terutama menginspirasi teman-teman ASN untuk mengikuti lagi gerakan satu pekan satu buku lainnya. Terima kasih Kak Ruth. Nah, buat sobat-sobat diskusi yang mau juga baca buku yang udah direkomendasiin sama Kak Ruth atau buku Talk Like TED yang udah ada di video Kak Ruth, nanti videonya bisa teman-teman lihat di Instagram Diskusi atau di Instagramnya Kak Ruth Lydia. Terima kasih sobat diskusi yang udah nonton. Akhir kata, salam literasi. Ayo membaca.